Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita dapat berada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, amin. Segera kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini yang akan nanti disertai oleh perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa, kami rindu untuk membawa hati kami Tuhan lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, sebab Dia penghibur dan penolong kita. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyi dan bersoraklah. Hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Yesus, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Benar Yesus, Engkau penyelamat kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sama-sama katakan, penghibur, Kau pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sama-sama katakan, bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
ada janji yang seperti ada padamu Bapa. Dan Kau sudah menepati semua janji-janji-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu bagi kami Bapa, melalui pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang membuktikan kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bernyanyi dan bersorak bagi-Mu Bapa. Mari saudara dengan segenap hati sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka Atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya Yesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Sungguh besar Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Yesus, penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan Kau hadiri tempat ini Bapa, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, melawat setiap kami Tuhan dalam ibadah pagi hari ini Bapa. Engkau lawat setiap hati kami Tuhan. Bagaimanapun keadaan hati kami saat ini Bapa, kami rindu Tuhan, kami lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, Kau berkuasa atas ibadah kami Tuhan, Kau pimpin urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau nyatakan di tempat ini Tuhan bagi kami semua. Saat ini Bapa, kami mau serahkan ibadah raya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kau yang memimpin Tuhan, Kau yang menguasai Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya kami yang ada di tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga mengusirkan kuasa-kuasa roh jahat, roh kegelapan yang mungkin akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami bersehati mengusirkannya, menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami tengking. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi setiap sudut ruangan ini Bapa. Engkau hadir, Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau hentar saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Mari jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari berikan kemuliaan yang terbaik dulu buat Tuhan kita. Kita tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Saat ini kita mau berdiri bagi bangsa ini, bangsa yang sudah Tuhan merdekakan, yang sudah Tuhan bebaskan. Kita mau
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama lebih keras lagi buat Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus. Amin. Dia Raja segala raja. Amin. Katakan bersama-sama. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Katakan siapa dia? Raja. Sekali lagi katakan dialah Raja. Dialah Raja. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Dan kita lebih dari pemenang, haleluya. Ada haleluya saudara? Puji nama Tuhan. Dengan iman kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama, bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis tak
terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan karena kasih-Nya yang sangat luar biasa yang kita peringati hari ini dalam sakramen perjamuan kudus-Nya. Sungguh kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah buktikan, sehingga Dia menyelamatkan hidup kita, menghapus semua dosa-dosa kita, menjadi bersih seputih salju. Dan saat ini, dalam setiap kehidupan kita, apapun masalah, kesulitan, kesusahan, atau apapun yang ada di dunia ini, percaya dan yakin ketika kita bersama dengan Tuhan, makanya semua akan dapat terlewati. Amin. Mari bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Amin. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup di mezbah-Mu.
pegang erat tangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebab janjinya, firman-Nya, dia dan amin. Dia akan menuntun setiap jalan langkah kita. Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap masalah kita. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Tidak ada yang dapat kami berikan Tuhan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Hanya pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau hadir Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan yang rindu. Engkau selalu bersama kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari panggil namanya, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Oh, kami angkat tangan kami Tuhan. Kamu serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau yang memiliki hidup kami Bapa. Kami bawa hati kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama-Mu ditinggikan selamanya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab tangan kanan-Mu selalu memegang Tuhan. Setiap kami percaya Tuhan. Tangan kuat yang memegang. Kami tidak bisa hidup jalan sendiri Tuhan tanpa Engkau Bapa. Kami perlu Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Dengan segala ketidakberdayaan kami Bapa, pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari dengan sungguh-sungguh imani, yakin teguh bahwa Tuhan selalu ada memegang erat kita. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Katakan pada Tuhan, ku tak mau jalan sendiri Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan pada Tuhan, Yesus selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Mari angkat tanganmu, katakan,
perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tuhan yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau. Engkau kekuatan kami, Engkau kota benteng kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Selalu menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau yang menarik setiap kami untuk kami datang ke tempat ini, ke dalam rumah-Mu. Tidak ada lain Tuhan, selain kami rindu akan Engkau. Kami rindu untuk dekat selalu Tuhan. Kami ingin membalas cintanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa hati kami selalu tertuju kepadamu. Sehingga kami merasakan luar biasa Engkau dalam hidup kami. Kasih setiamu, anugerahmu besar dalam hidup kami Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah pujian penyembahan kami. Roh Kudus mengurapi kami, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau lawat kami Tuhan. Hingga kami pulang dari tempat ini kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan tambahkan terus kecintaan kami akan Engkau Tuhan. Tuhan tambahkan terus keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu luar biasa memenuhi setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya pujian penyembahan dan naik di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, persiapkan tanah hati kami yang terbaik. Supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh tinggal di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, belajar kami duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Biar hati kami, pikiran kami, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba yang tidak bisa apa-apa. Tapi kami percaya Roh Kudus yang senantiasa terus memberikan hikmat buat hamba-Mu. Sehingga benar-benar firman yang disampaikan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis, roh jahat yang tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu. Oleh karena itu kami mau bersatu hati, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami Tuhan. Benar-benar kami fokus saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Tuhan memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai terus Tuhan. Anak-anak-Mu setia melayani Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah menyediakan upah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Sekali lagi Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Ya. Luar biasa kalau Tuhan bawa kita terus setia mengiring Tuhan. Ya. Karena waktu itu berjalannya dengan begitu cepat. Hari-hari yang kita lalui biar kita terus berjalan bersama Tuhan. Dikatakan pujian bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan berarti kita harus dekat, kan gitu. Gak mungkin kita minta berjalan bersama Tuhan, tapi hidup kita gak dekat sama Tuhan, gak mungkin. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema miliki keintiman dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kekristenan itu bukan berbicara tentang kita cuman datang ke tempat ini, kan gitu. Cuman sebagai rutinitas, ya. Minggu harus datang beribadah, bukan. Tetapi berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itu penting, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Harus ada keintiman dengan Tuhan. Sehingga pengiringan kita dengan Tuhan gak biasa-biasa. Ya. Ada hubungan yang dekat, hubungan yang karib dengan Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Tuhan rindu setiap kita anak-anaknya untuk datang dekat dengan Dia. Ya. Sehingga waktu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, hidupku selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Itu betul. Karena kita dekat. Kalau Bapak Ibu gak dekat sama Tuhan, terus Bapak Ibu bilang aku berjalan sama Tuhan, itu sesuatu hal yang gak mungkin. Saya katakan. Ya. Tapi ayo pagi hari ini, firman Tuhan membekali setiap kita. Mungkin ada yang udah jauh dari Tuhan, kembali sama Tuhan. Ya, penting Bapak Ibu. Saat-saat ini kita harus dekat dengan Tuhan. Harus punya hubungan yang lebih lagi saya katakan. Spesifik dengan Tuhan. Ya. Makanya ayo kita baca dulu ayatnya, satu ayat Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita buka dalam surat Yakobus. Ya. Ayatnya mungkin setiap kita hafal ayat ini. Ya. Di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 bagian yang A saja. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras Bapak Ibu ya. Ya, itu dikatakan ya. Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 bagian A saja. 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Tuhan memberkati kita semua. Firman ini mengatakan mendekatlah kepada Allah. Tuhan minta setiap kita itu disuruh mendekat. Kan ya. Berarti Tuhan itu baik. Kan gitu. Tuhan itu mau karib dengan kita. Makanya dikatakan mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat. Ini menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan buat setiap kita. Supaya kita anak-anaknya dekat dengan Dia. Ya. Tapi kadang-kadang kita mengatakan bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya. Sedangkan Tuhan itu suci, kan ya. Tuhan kudus, ya. Dia agung mulia. Sedangkan kita manusia berdosa. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Ada perbedaan ada jarak yang sangat jauh, kan gitu Pak Ibu. Ya. Kalau dulu di perjanjian lama dikatakan pada waktu kita mau mendekat kepada yang kudus, maka kita akan mati kan gitu. Di perjanjian lama mengatakan gitu, karena apa? Karena kita manusia berdosa. Manusia berdosa ini gak bisa mau dekat, ya kan? Dengan yang maha agung, maha kudus, maha dalam segala-galanya. Itu di perjanjian lama. Ya, tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, makanya Tuhan itu udah mati buat kita, Bapak Ibu. Ya,
Dia berkorban buat kita, ya, sehingga dia membuka jalan, ya, memulihkan hubungan yang telah rusak, telah putus, dipulihkan oleh kematian Tuhan di atas kayu salib. Makanya kita bersyukur, kan gitu. Kita menjadi anak Tuhan, sekarang hubungan kita dengan Tuhan bisa dekat. Makanya dikatakan ayat tadi, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ya. Oleh anugerah Tuhan luar biasa, kita ini sudah diperdamaikan oleh korbannya Yesus di atas kayu salib. Kan ya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga, coba kita buka. Ya. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-25, ya, bagian A. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi kita sudah berdamai, kan gitu kan? Ya, dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Makanya jangan pernah kita mengatakan kita bisa kok berdamai dengan Bapa dengan cara kita sendiri, tidak bisa. Hanya lewat korban Yesus di atas kayu salib. Kalau enggak bisa, Bapak Ibu. Ya, makanya kita sekarang tidak perlu takut kan gitu. Ya, kita berani datang, ya kan, ke tempat ini beribadah kepada Tuhan, merasakan hadiratnya luar biasa. Kan ya? Ya, kalau kita datang dengan kerinduan yang dalam dari rumah, pasti ke tempat ini kita merasakan hadirat Tuhan. Itu pasti, ya. Makanya penting, ayo membawa hidup kita semakin dekat, ya, dengan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19, ya, kita buka. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh siapa? Oleh darah Yesus. Tanpa kematian Tuhan kita tidak bisa, ya kan? Dekat sama Tuhan, datang kepada Tuhan tidak bisa. Tapi oleh anugerah Tuhan yang begitu besar, ya, melalui karya keselamatan, ya, yang dikerjakan oleh Tuhan, kita dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kan gitu. Dan kita semua sudah dilayakkan, kata Tuhan. Makanya dikatakan dengan penuh keberanian. Nah, sekarang kita dapat masuk, kan gitu, bebas, ya. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, hanya lewat pengorbanannya. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah berkorban buat kita, Bapak Ibu, harusnya kita dekat sama Tuhan. Ya. Semakin hari semakin intim. Makanya saya katakan kekristenan itu bukan agama. Ya. Tapi kekristenan itu, ya, merupakan relationship, hubungan antara kita dengan Tuhan pencipta kita. Itu. Ya. Jadi bukan agama kekristenan ini. Ya. Tuhan datang bukan memilih agama, enggak. Kan iya? Siapapun kalau punya iman, ya, Tuhan cari iman. Ya. Oleh karena itu penting, ayo kita udah diberi anugerah sama Tuhan, kan gitu. Mengajak kita ayo supaya kita dekat dengan Tuhan. Ya. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Tapi pagi ini kita mau belajar hubungan yang seperti apa, ya, yang Tuhan mau antara Tuhan dengan kita, ya, anak-anaknya, seperti apa, gambaran seperti apa yang Tuhan mau, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ada 4 Bapak Ibu yang kita akan pelajari, ya. Yang pertama, Tuhan menginginkan supaya kita punya hubungan antara Tuhan dengan kita. Itu hubungan yang terus-menerus. Ya. Bukan hubungan yang pasang surut. Seringkali kita dengan Tuhan pasang surut, kan iya.
Tapi Tuhan tidak mau. Ya. Hubungan yang terus menerus itu artinya tidak boleh padam apinya. Jadi apinya itu harus terus menyala kata Tuhan. Itu Tuhan mau. Ya. Setiap kita. Tapi dalam kenyataannya hubungan kita dengan Tuhan seringkali pasang surut. Ya. Tergantung mood kita, kan gitu. Kalau saya moodnya enak, setia beribadah. Ya. Datang ibadah pagi, ibadah sore, komsel, ibadah wanita, doa pagi, semua datang. Kalau moodnya lagi enak. Tapi kalau moodnya lagi nggak enak, lagi males, kok nggak ibadah, males. Kan gitu. Tuhan enggak mau kita seperti itu kan Bapak Ibu. Ya. Yang Tuhan mau ayo terus menerus kita itu dengan Tuhan. Supaya apa? Semangat kita itu enggak kendor, kan gitu. Semangatnya enggak menjadi kering, kan gitu. Bahkan dikatakan semangat yang kering mengeringkan tulang kan gitu. Semangat yang patah, enggak, semangatnya enggak patah. Terus semangat, apinya itu terus menyala-nyala di dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita tidak malas, selalu rindu sama Tuhan. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Imamat 6, coba dibuka. Imamat pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 13. Di situ dikatakan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jadi apinya itu tidak boleh padam Bapak Ibu, harus menyala terus. Ya, ini merupakan gambaran konektivitas antara Tuhan dengan kita, terus menerus tidak berhenti. Makanya sekarang kita perlu koreksi setiap kita, baik saya, bagaimana kita dengan Tuhan, kan gitu. Ya kan? Apakah kita terus menerus hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan? Ada satu slogan yang mengatakan, ya, nafas hidup orang percaya itu doa, kan gitu kan? Ya. Berarti nafas, ya. Kalau kita tahu nafas, bernafas, itu bernafas terus menerus, continue, ya kan? Gak mungkin kita berkata, males aku gak mau bernafas. Pernah Bapak Ibu bilang gitu? Kalau Bapak Ibu pernah bilang gitu ya berarti kita game over, kan gitu. Kalau Bapak Ibu gak mau nafas kan berarti selesai, ya kan? Jadi seperti itu. Makanya dikatakan doa nafas hidup orang percaya, artinya apa? Kita itu terus menerus punya hubungan dengan Tuhan. Jadi apinya itu tetap menyala. Ya. Seperti kalau kita bernafas, kita tidak akan pernah berhenti bernafas, kan gitu. Kalau kita berhenti maaf, ya meninggal itu Bapak. Kita tahan nafas saja, nggak bisa lama-lama. Ya. Oleh karena itu Tuhan minta ayo. Supaya apa? Api kita ini terus menyala. Ya. Firman Tuhan katakan jangan padamkan roh. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, tidak bangun keintiman kita dengan Tuhan, pasti roh kita padam. Ya. Apinya tidak akan menyala. Makanya itu penting, ayo kita diingatkan pagi hari ini. Supaya setiap kita punya hubungan yang terus menerus sama Tuhan. Artinya apa? Punya rasa cinta, rasa rindu dengan Tuhan. Ya. Bukan saya katakan kalau hubungan terus-menerus bukan kita harus berdoa terus loh, tidak loh ya saya katakan. Tapi selalu di hati itu koneknya cuma sama Tuhan. Ya, ada apa dikit sama Tuhan. Ya, selalu ingat Tuhan. Dimanapun kita ada selalu ingat Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita melihat seperti pokok dan ranting Tuhan minta. Ya. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama dulu, nanti ayat yang keempat sampai yang kelima.
Di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama dulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi merupakan gambaran hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pokok dengan ranting. Ya, jadi ranting ini ya tidak harus nempel di pokok, kan gitu. Kalau rantingnya enggak nempel di pokok, pasti kering, kan gitu kan? Ya, layu kering kan gitu. Ya. Artinya apa? Berarti kita ini enggak bisa lepas, kan gitu. Dari pokok anggur siapa? Tuhan Yesus. Ya. Sehingga pada akhirnya kalau kita enggak lepas, kita dapat menghasilkan buah. Tapi kalau kita lepas dari pokok anggur, ya, enggak nempel. Ya, jangan ngomong berbuah, bertumbuh pun enggak bisa. Kita akan mengalami kematian rohani. Ya, makanya kita diingatkan, ayo. Ya. Pagi hari ini kita diingatkan setiap kita, baik Bapak Ibu saya, apa kita ini udah nempel ya sama Tuhan, udah melekat. Ya. Itu yang bisa jawab pribadi kita masing-masing, ya. Ya, apakah kita sudah dekat sama Tuhan? Ya. Seperti sekarang saya lihat kalau Bapak Ibu ibadah. Ya. Waktu Bapak Ibu datang beribadah. Ya. Berarti itu merupakan satu tanda bahwa Bapak Ibu itu nempel kepada Tuhan sebagai pokok, ya, pokok anggur yang benar dikatakan. Seperti ranting kita nempel kepada pokoknya. Ya. Tapi kalau ada orang yang berkata, aku enggak nempel kok sama Tuhan, tapi hidupku baik-baik saja, saya katakan itu hati-hati. Ya, seperti Tuhan tempatkan orang fasik ya di pinggir-pinggir jurang mau tergelincir. Itu ada waktunya. Jangan katakan baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu penting, ayo. Ya. Setiap kita yang tidak nempel, saya katakan, ya kan kita ranting. Kalau kita tidak nempel pada pokok, pasti kita akan kering layu, kan gitu kan? Kerohanian kita pasti mati. Makanya waktu kita bisa berdoa, waktu kita bisa mengandalkan Tuhan, itu berarti kita nempel dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang nempel dengan Tuhan itu, Bapak Ibu, seandainya ya ada keperluan mendadak yang tidak harus maksudnya, sehingga dia tidak bisa ibadah, ya seandainya, pasti dia merasakan sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Oh iya kenapa ya, kok adanya enggak enak gitu rasanya. Oh iya karena tadi enggak ibadah. Itu orang yang dekat sama Tuhan, orang yang nempel dengan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu enggak ibadah, enggak berdoa di rumah, enggak baca firman, Bapak Ibu enggak merasakan apa-apa seperti biasa, berarti Bapak Ibu belum nempel sama Tuhan. Kalau orang yang nempel, kalau orang yang intim dengan Tuhan, ya karena kesibukan dia enggak bisa berdoa misal kata ya, pasti ada sesuatu yang kurang. Ya, itu pasti. Ya. Itu tandanya. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu. Ya, supaya setiap kita ya, pada pagi hari ini gunakan waktu yang ada. Ya. Kesempatan masih ada untuk kita terus melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Kalau kita nempel dengan Tuhan, dikatakan ayat yang ke-8, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana kita bisa berbuah? Kalau ranting enggak lepas dari pokoknya. Kalau kita enggak pernah lepas dari Tuhan, kita tetap dekat, tetap melekat dengan Tuhan. Ya, maka kita akan berbuah. Dikatakan ya, berbuah banyak, berbuah karakter yang baik, ya, berbuat sikap hati yang baik, tutur kata yang baik, ya. Hidup kita pasti berbuah, ya. Semangat untuk melayani Tuhan itu berbuah. Sehingga apa? Bapa dipermuliakan. Makanya hidup ini memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan untuk kepentingan kita hidup ini. Ya. Semuanya tentang Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang beri kita hidup, kan ya. Kalau Tuhan tidak beri kita hidup, tidak hidup kita. Tapi karena Tuhan beri kita hidup, maka hidup kita harus memuliakan Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya kan? Kalau kita udah hidup bagi Kristus, enggak apa-apa kalau mati. Keuntungannya apa? Berjumpa dengan juru selamat. Tinggal bersama-sama di dalam kerajaan surga. Suatu hal yang paling bahagia, kan gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu ayo setiap kita harus melekat sama Tuhan. Ya. Waktunya itu berlalu dengan begitu cepat Bapak Ibu. Ya. Jangan kita menggampangkan, nyantai masih. Ya jangan terlambat, saya katakan terlambat kalau kita nyantai. Ya. Oleh karena itu kita belajar ayo supaya kita nempel terus pada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. Ya, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, ya, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Dia di atas segala-galanya saya katakan. Ya, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu penting, ayo. Tadi dikatakan hubungan kita harus terus menerus. Yang kedua, ayo kita harus nempel kepada Tuhan. Dekat terus kepada Tuhan, melekat sama Tuhan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga seperti apa? Seperti Maria dan Marta. Ya kan gitu kan? Yesus datang ke rumah mereka, Marta dan Maria. Disambut sama Marta, dilayani sama Marta dengan luar biasa. Kalau Maria hanya duduk diam. Ya. Hingga pada akhirnya Marta protes sama Tuhan. Tuhan, kok dia diam saja Tuhan? Suruh bantu aku. Kan gitu kan bilangnya. Ya. Tapi Tuhan ngomongnya macam-macam ya. Saya tidak menceritakan tentang itu. Ya. Seringkali kita kan mengatakan, kalau kita disuruh milih pasti milih jadi Maria kan gitu. Tidak mungkin kita jadi Marta kan gitu. Ya. Tapi kalau kita jadi Maria semua, Martanya enggak ada, berarti enggak ada yang melayani kan gitu kan. Ya. Tapi intinya yang saya katakan pagi hari ini, ya, kita itu boleh sibuk melayani, boleh. Ya. Kita mau sibuk itu boleh. Aktivitas kita sibuk itu boleh, enggak masalah. Ya. Tapi jangan pernah kita tinggalkan yang paling penting yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Relationship kita dengan Tuhan itu jangan ditinggal Bapak Ibu. Ya, karena seringkali orang yang sibuk saya katakan, sudah pasti dia akan kekurangan waktu untuk Tuhan. Itu pasti. Ya. Saya alami dulu waktu di Batam itu saya pernah buka usaha Bapak Ibu. Saya diajak join sama ayam penyet Ria, punyanya Bu Rudi yang ada di Batam. Jadi rumah saya dipakai, ya. Saya yang bekerja, saya capeknya banget. Tidur malam jam 11, pagi-pagi saya harus bangun jam 4, harus mempersiapkan lagi untuk jualan. Akhir-akhir saya pikir gini, Tuhan, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Kalau seperti ini. Saya enggak punya waktu untuk Tuhan, saya capek Tuhan. Saya mengatakan demikian dengan Tuhan. Ya. Akhirnya enggak lama Tuhan kembalikan saya pulang ke tempat ini. Sehingga saya tinggal itu usaha itu. Ya rame, depotnya rame banget. Sampai saya enggak ada waktu sama sekali untuk duduk diam.
Duduk diam cuma sebentar, ya seperti laporan cuma sama Tuhan. Tapi saya nggak pernah menyembah. Karena apa? Karena terlalu capek badannya. Makanya orang yang terlalu sibuk, ya pasti waktu untuk Tuhan itu kurang. Ya, tapi ayo, ya saya ingatkan pagi hari ini, sesibuk apapun hidup kita ya, aktivitas kita sibuk banget, ya. Tapi kita harus memberikan waktu untuk Tuhan, harus ada hubungan dengan Tuhan, ya. Seperti contohnya gini, waktu kita dalam kesibukan, mungkin kita keluar kota, kan gitu kan? Ya, jangan sampai kita keluar kota lalu kita tinggalkan Tuhan, kan ya? Jalan keluar kota terus ingat sama Tuhan, memuji Tuhan. Kadang-kadang saya sama Pak Sevanya dulu almarhum, kalau jalan keluar kota itu setel lagu tuh di mobil itu. Kita nyanyi berdua, nangis, tidak terasa air mata itu mengalir, dahsyat. Ya. Karena apa? Karena merasa hadirat Tuhan. Jadi waktu kita di dalam keadaan apapun, ya mungkin kadang-kadang kita sibuk masak kalau ibu-ibu. Menyanyi, enggak terasa air mata mengalir. Ya. Jadi dalam kesibukan apapun, kita tetap bisa punya keintiman dengan Tuhan. Kan ya. Keluar kota ya tetap waktu kita berdoa ya berdoa. Itu Pak. Ya. Jangan kita lupakan Tuhan. Jadi kita harus gunakan waktu yang ada ini. Ya, saya katakan enggak apa-apa, Bapak Ibu punya aktivitas sibuk, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan pernah kita lupakan Tuhan. Harus tetap nempel sama Tuhan. Ya. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan demikian. Kita buka Mazmur 25 ayat 14, dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib sama Bapak Ibu sama saya. Yang mau apa? Yang mau intim dengan Dia. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan hikmat. Kan ya? Dikatakan. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, kepada kita. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, dituntun Tuhan untuk terus berjalan di dalam jalan-jalannya. Ya, sehingga hari-hari kita terus berjalan bersama Tuhan, seperti pujian yang kita sering kali pujikan. Oleh karena itu, utamakan ayo keintiman kita dengan Tuhan. Saat kita dalam keadaan apapun saya katakan, waktu kita melayani Tuhan pun, kita harus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Ya, waktu kita main musik saya katakan, ya pemain musik, ayo menyanyi. Sambil main tuh nyanyi untuk Tuhan, ya tetap ada di dalam hadirat Tuhan itu saya katakan, ya sehingga apa kita merasakan tuh Tuhan luar biasa dalam hidupku, ya seperti Maria dia mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, seperti itu kita harus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan Tuhan karena kesibukan kan gitu, ya kan tetaplah intim dengan Tuhan. Ya, jangan mau kita disibukkan dengan kesibukan yang maaf saya katakan, ya, yang memaksa kita untuk selalu ada ibadah. Saya pernah ada seorang bilang gini, karena saya kerja Bu, kalau hari Minggu saya tuh saya diam gini, saya bilang kalau bisa jangan kerja ya hari Minggu. Saya katakan demikian. Coba minta libur sama bosnya kalau hari Minggu, karena itu hari ibadah. Atau kalau enggak sip pergantian, gitu. Supaya apa? Jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena ibadah penting, kan ya. Di dalam hadirat Tuhan itu penting. Ya kan? Ada seorang om, waktu saya besuk dia selalu mengatakan gini, saya enggak bisa. Saya akan bilang, om kalau enggak kuat naik ke atas enggak apa-apa, ibadah di bawah itu ada om. Tapi dia mengatakan tidak, kalau di bawah saya enggak pernah bisa rasakan hadirat Tuhan. Waktu saya melangkahkan kaki ke atas, saya merasa hadirat Tuhan. Saya bisa, dia selalu ngomong gini sama saya bisa kok. Kalau saya sehat, saya itu bisa naik ke atas. Di hati saya menangis sama Tuhan, luar biasa Tuhan. Ya, kerinduannya sama Tuhan itu dalam banget. Ya, itu yang luar biasa. Tuhan minta
keintimannya dengan Tuhan itu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, sehingga benar-benar kita mengalami hadirat Tuhan. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ya, kalau yang pertama hubungan terus-menerus, ya. Yang kedua seperti pokok dengan ranting, ya kan? Yang ketiga seperti Maria, ya, dan Marta. Yang keempat seperti bapa dan anak. Hubungan kita harus seperti bapa dan anak. Ayo kita buka di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 22 sampai 24. Dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi hubungan bapa dan anak itu adalah hubungan yang kekal. Kan gitu. Seorang ayah kandung, ya kan? Dia tidak akan pernah berkata kepada anaknya, kalau dulu kamu anakku, sekarang kamu bukan anakku. Enggak ada ceritanya Bapak Ibu. Ya, selamanya dia tetap anak kalau anak kandung. Ya, bahkan lewat tes DNA kan pasti ketahuan. Enggak bisa disangkal, itu enggak bisa dipungkiri. Ya, seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Dia Bapa dan kita anak, itu seterusnya sampai selama-lamanya, sampai akhir dalam hidup kita. Ya, makanya kalau dia Bapa, kita anak, luar biasa. Kita bukan lagi hamba. Kan iya. Kalau hamba enggak bisa jadi ahli waris. Kan iya. Tapi yang bisa jadi ahli waris itu anak. Makanya kita punya anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya, tapi banyak di antara kita. Ya, kita menyadari bahwa kita ini anak kan gitu. Tapi kita enggak dekat sama Bapa. Kan iya. Banyak kita tahu kita ini anak Tuhan, tapi kita enggak dekat sama Tuhan. Kan iya, sama Bapa kita banyak. Ya, makanya betul firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena apa? Karena kita enggak mau dekat sama Tuhan, sama Bapa. Ya, kita tahu kita anak Tuhan, kan gitu kan? Tapi kita enggak dekat sama Tuhan. Ya. Penting Bapak Ibu. Oleh karena itu ayo kita mau dekat sama Bapa. Seperti perumpamaan ini, anak bungsu. Padahal enak kan gitu. Dia tinggal di rumah Bapa enak. Tapi apa yang dipilih? Malah tinggal di kandang babi. Padahal dia, kalau anak kan dia bisa menikmati semua fasilitas yang ada di rumah papanya, kan gitu. Seperti kita secara jasmani. Kalau saya anak, saya punya papa kan gitu ya. Saya kan bisa menikmati semua yang papa saya punya, kan gitu. Kalau papa saya punya mobil, saya bisa menikmati. Ya kan? Papa saya seandainya punya rumah bagus, saya bisa menikmati, kan gitu. Ya, fasilitasnya ada. Ya. Di rumah Bapa ada berkat, ada perlindungan, ada pertolongan, ada pemeliharaan, penyertaan. Kan gitu. Tapi anak bungsu itu memilih tinggal di kandang babi. Kurang makan, ya, compang-camping di sana. Ya kan? Menderita di sana sendirian, kan gitu. Ya, seringkali kan kita juga seperti itu. Makanya pagi ini kita diingatkan, ya, supaya kita kembali. Bapak, Ibu dan saya itu adalah anak. Kalau kita anak, ayo kita miliki kedekatan kita dengan Bapa. Miliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, sehingga apa? Kalau kita dekat dengan Bapa, sangat beda, tidak berbanding dengan di kandang babi, kan gitu Pak Ibu. Kan iya, setiap kita pasti kalau suruh milih, pasti milihnya kan tinggal di rumah Bapa, kan iya. Tadi dikatakan, papanya memberi apa? Cincin, kan iya. Pakaikan cincin, jubah, dikasih kasut, kan ya.
dipotongkan lembu, dahsyat. Ya, kalau kita intim dengan Tuhan, ya, kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan, ya, pasti hidup kita selalu mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang kelima, coba dibuka. Efesus 1 ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya. Jadi kita ini sudah ditentukan lewat kematian Tuhan Yesus, tadi saya akan katakan, lewat pengorbanannya Dia sudah menjadi pendamai sehingga kita ini diangkat jadi anak-anaknya. Untuk apa? Untuk kita selalu memuji kemuliaan anugerah Tuhan. Ayat yang ke-6 mengatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, dahsyat Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih di antara kita, enggak. Siapapun diterima oleh Tuhan. Bukan karena kamu hebat, ya, bukan karena kamu pandai, ya, bukan karena mungkin kamu tampan, kamu cantik, tidak. Tuhan tidak pernah lihat itu. Ya, tapi setiap kita dipilih sama Tuhan, apa adanya kita. Ya. Sekalipun maaf saya katakan hidup kita penuh dengan dosa. Ya. Mungkin ada orang yang bilang, orang itu loh jahat sama aku. Walaupun dia jahat, tetap dipilih sama Tuhan. Itu urusannya Tuhan sama dia. Kita enggak usah ikut-ikut. Ya. Ya. Kalau ada orang datang beribadah, kita tahu dia orang yang enggak benar, jangan kita menghakimi, Pak Ibu. Ya, rumah ini memang tempatnya ya Tuhan yang mengubah setiap kita. Saya dirubah sama Tuhan, Bapak Ibu diubah sama Tuhan. Jadi jangan kita suka menghakimi orang. Ya. Karena Tuhan itu menerima kita, semua kita apa adanya. Urusannya dia mau berubah atau tidak, urusannya Tuhan. Dengan Tuhan kan gitu. Tuhan yang berkehendak, nanti Tuhan yang akan mengubah orang itu dengan cara-caranya Tuhan. Bisa melalui kita, bisa melalui orang lain kan gitu. Tapi bisa juga dengan cara Tuhan. Enggak tahu yang seperti apa, kan gitu. Ya. Oleh karena itu ayo, kalau kita sudah jadi anak, kita sudah jadi ahli waris, waduh luar biasa. Kita bisa menikmati semua hal yang indah dari Tuhan. Ya, makanya dikatakan Roma 8 ayat 17 berkata, Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Galatia 4 ayat 7 mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, jadi kita ini bukan lagi anak, ya, tapi kita ini bukan hamba, kita itu anak, Bapak Ibu. Kita dapat ahli waris artinya apa? Menerima janji-janji Tuhan. Ini loh janjinya ada di firman-Nya. Iya kan? Setiap kita bisa terima janji Tuhan. Dahsyat janjinya ini. Banyak janji Tuhan kalau Bapak Ibu baca. Maka itu harus baca. Ya. Luar biasa lewat pengorbanannya Tuhan buat kita, Bapak Ibu ya. Maka hidup kita ya boleh mengalami setiap janji-janji Tuhan. Dan itu akan terjadi. Makanya Tuhan minta ayo kita percaya sama Tuhan. Ya, seperti Henoh bergaul karib dengan Tuhan. Ya, coba dibuka Kejadian 5 ayat 24. Ya, ini kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24 mengatakan, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Ya, Henokh bergaul karib sama Tuhan. Ya, memiliki kedekatan dengan Tuhan sehingga apa? Diangkat sama Tuhan. Di terjemahan lainnya ada yang mengatakan Henokh berjalan dengan Tuhan. Kemudian ia tidak ada lagi karena Tuhan telah mengangkatnya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya ayo kita diingatkan pada begini. Setiap kita ya pasti Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan, kan gitu. Makanya waktu kita selalu memuji Tuhan, ya. Seperti minggu lalu saya katakan saya memuji Tuhan, ya kan? Ya, berjalan bersama Yesus, kan gitu. Kan ya, kalau kita berjalan sama Yesus, berarti kita harus dekat sama Tuhan, kan gitu. Enggak mungkin kita berjalan sama Tuhan, tapi kita tidak dekat sama Tuhan. Kan iya. Tapi kalau kita mau berjalan sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan harusnya. Ya, sehingga setiap pujian, ayo, waktu kita memuji Tuhan, kita lihat, kita pelajari liriknya, dahsyat dalam hidup kita. Sehingga yang terbaik, Tuhan akan selalu beri dalam hidup kita. Waktu kita mau nempel kepada Tuhan. Ya, sehingga kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, ya saya katakan, maka hubungan kita dengan sesama otomatis juga baik. Kan gitu. Semuanya dimulai dari Tuhan, Bapak Ibu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, gak mungkin kita bisa hubungan dengan sesama itu baik, gak mungkin. Karena saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita intim dengan Tuhan, ya, teladannya Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, bisa bermurah hati, kan gitu. Ya, kita bisa setia. Itu karena teladannya Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, makanya penting, ayo Bapak Ibu, supaya kita selalu dekat sama Tuhan, nempel. Kalau orang yang nempel sama Tuhan intim, tidak mungkin bicaranya itu ngawur. Enggak karu-karuan itu enggak mungkin. Ya, saya katakan, ya dituntun sama Tuhan dalam setiap perkataannya. Tadi saya katakan ya, oleh karena itu ayo Bapak Ibu saya mengajak pagi hari ini setiap kita. Ya, harus punya keintiman dengan Tuhan. Ya, mungkin ada dari kita yang mulai berkurang sama Tuhan, mulai jauh sama Tuhan. Kembali Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan kembali kepada Tuhan. Ya, karena Dia Bapa yang setia dalam hidup kita. Waktu kita kembali, ya, Dia mau, kan gitu. Dia mau terima kita. Ya, Dia baik. Dia bahkan terlalu baik saya katakan. Ya kan? Dahsyat Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, makanya Tuhan ingatkan saya, hari-hari kemarin Tuhan ingatkan, terus tentang keintiman, terus tentang keintiman. Dan Tuhan mengajak supaya saya semakin hari juga semakin intim dengan Tuhan. Ya, sehingga apapun, kesibukan apapun, ayo kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Saya katakan balance gitu. Jangan cuma sibuk bekerja, tapi kita tinggalkan lupakan Tuhan. Jangan Bapak. Harus tetap kasih waktu untuk Tuhan, ya luar biasa. Biar kita diingatkan pada pagi hari ini, setiap kita baik saya, ya supaya kita membawa diri kita, ayo semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan.